salah lagi di mata Roy Suryo dan kawan-kawan. Pokoknya yang benar itu apa yang mereka sampaikan. Waduh, aduh. Teman-teman, Roy Suryo menganggap kuasa hukumnya Pak Jokowi itu Sri Mulat. Lucu gitu. Wah. Bukankah kalian, gerombolan kalian yang kelihatannya sangat lucu selama ini? Sangat lucu sekali. Lah, apakah Roy Suryo ini sedang berusaha memutarbalikkan fakta, teman-teman? Ini dia videonya, mari kita tonton. Mereka masih mencoba, kubu mereka lah saya sampaikan. Kubu mereka masih mencoba menarasikan seakan-akan tunjukkanlah saja Pak ijazahnya akan selesai. Tunjukkanlah. Sampai di acara-acara ada yang sampai nangis, tunjukkan saja. Dan dari kuasa hukum juga sampai tunjukkan saja akan selesai. Yang pertama yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun saat ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Makanya itu kan semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah, itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Nah, kemudian yang kedua, ini juga mungkin saya belum pernah sampaikan. Mengenai pernyataan saja, kemarin itu mungkin 2-3 minggu yang lalu saya juga sempat menanyakan di acara suatu televisi, emang kalau saya tunjukkan ini, kami tunjukkan ini kepada salah satu pihak dari mereka, apakah akan selesai? Dan mereka di situ juga menyampaikan, ya tunjukkan saja. Ya kalau itu asli selesai. Loh, kok kalau itu asli? Berarti kan kalau ditunjukkan tidak selesai. Itulah teman-teman. Itulah yang disampaikan oleh kuasa hukumnya Pak Jokowi, Yakub Hasibuan, mengenai orang-orang ini, mengenai cara-cara yang digunakan oleh kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Poinnya di sini adalah tidak diperbolehkannya siapapun, orang manapun memaksa orang lain untuk menunjukkan ijazahnya secara paksa. Itu tadi dampaknya yang sangat berbahaya. Makanya Pak Jokowi dengan kekeh mengatakan mereka tidak dapat memaksa saya untuk menunjukkan ijazah saya. Tetapi kalau pihak pengadilan kebutuhan penyelidikan, Pak Jokowi siap menyerahkan ijazahnya. Seperti yang lalu-lalu, ijazah Pak Jokowi itu ditahan oleh pihak kepolisian yang kemudian diambil kembali oleh Pak Jokowi. Kemudian yang harus membuktikan adalah yang mendalilkan. Jadi, kalau Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa menuding ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, jadi merekalah yang ditugaskan, yang harus membuktikan, mempertanggungjawabkan tudingan mereka mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Mereka harus siap mati-matian membuktikan kalau memang benar pernyataan mereka, tudingan mereka kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Saya menambahkan sedikit tentang tanggapan kemarin ya dari kuasa hukum Saudara Joko Widodo. Jadi kalau saya mengistilahkan yang saya tulis hari ini logika Sri Mulat. Logika Sri Mulat itu artinya kita tertawakan saja. Ya, karena Sri Mulat itu selalu kalau mau sein belok kanan tuh sainnya kiri. Ya, kalau bilang sesuatu yang bahaya itu bahaya. Jadi malah jadi tertawaan. Mana Roy Suryo ngomong gini aja udah kayak Sri Mulat gak sih? Sangat menghibur sekali. Malah nuding kuasa hukumnya Pak Jokowi itu Sri Mulat atau lucu. Yang selama ini kan mereka memainkan drama-drama lucu-lucuan ini kan kelompok orang-orang ini. Berbagai hal yang tidak masuk akal
ikut mereka sentil dan memprotesnya habis-habisan. Malah nuding-nuding orang lain, pihak lain. Ya, orang kalau punya ijazah asli ditujukan itu terjadi chaos. Nggak akan ada itu. Itu logika Sri Mulat. Logika yang terbalik-balik. Jadi kita tertawakan saja dan ini biarkan masyarakat yang menilai. Nah, yang terpenting, saya tidak akan menambahkan pasal-pasal hukum. Tetapi saya ingin tambahkan sesuatu yang sering diungkap ya. Menunjukkan ijazah itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 17 yang dikecualikan huruf A. Karena di situ ada tentang hasil akademik. Teman-teman. Waduh. Ada-ada saja ya. Ada-ada saja pernyataan atau kata-kata yang dikeluarkan oleh Roy Suryo dan kelompok ini untuk membenarkan apa yang dinarasikan oleh mereka ini. Pokoknya yang lain itu salah. Yang lain itu salah semua. Yang benar adalah apa yang diargumenkan, apa yang disampaikan oleh kelompok Roy Suryo, Rismond, dan kawan-kawannya. Waduh. Gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian Roy Suryo dan kelompok orang-orang penyerang yang nyerang-nyerang Pak Jokowi ini? Terutama yang mengaku ilmuwan dan mungkin punya IQ yang cukup ya. Itu terbiasa melakukan defense mekanisme itu rationalization. Itu melakukan tindakan bertahan dengan rasio pemikirannya seolah-olah dia benar. It sounds right. Nah, ini bahasa Inggrisnya tepat sekali. Sounds right. Tidak benar, tapi sounds, nampaknya benar. Jadi seolah-olah benar. Terus dia mencari kiri kanan cara-cara untuk membenarkan, melakukan pembenaran kalau dalam bahasa Indonesia. Melakukan pembenaran dan selalu ngotot dengan pernyataan-pernyataan argumen mereka. Nah ini. Benar kan teman-teman? Apa yang dilakukan oleh kelompok Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawannya ini yang dilakukan mereka adalah ngotot. Tetap mengupayakan bagaimanapun caranya untuk membenarkan, upaya membenarkan apa yang mereka argumentasikan, yang mereka narasikan selama ini. Nah, hati-hati. Seseorang yang melakukan rasionalisasi defense mekanisme yang terus-menerus sampai dia pun tidak sadar bahwa dia selalu melakukan defense mekanisme, lama-lama dia itu akan terkena gangguan kesehatan mental. Jadi gangguan kejiwaan itu akan tercapai. Maka tidak heran bahwa di sosmed itu banyak netizen yang sudah bilangin kelompok ini DGJ dan sebagainya. Ya mungkin karena mereka tidak bisa menyampaikan secara ilmiah, tapi bagi dia itu secara logika biasa, isinya udah nggak betul itu. Nah, kita tunggu nanti hasil secara hukumnya. Tapi itu yang kita waspadai terhadap orang-orang ini, Roy Suryo ini yang tetap ngotot terhadap narasi, argumen, ataupun opini mereka. Yang ditakutkan adalah kesehatan mental mereka. Kalau kita tahu selama ini kan yang mereka serang-serang ini Pak Jokowi terus. Seperti Dr. Tifa yang nyerang Pak Jokowi dengan menyatakan kalau Pak Jokowi itu alami depresi kronis. Tapi jangan sampai loh kata-katanya berbalik ke diri sendiri sehabis ini. Aspek psikologis. Mohon hati-hati, cobalah merenungkan diri. Mungkin sehari cukup 5 menit. Apakah perilaku kita sehari itu betul atau tidak? Karena ini dapat merusak diri kita sendiri. Karena ini dapat merusak diri kita sendiri. Yang berbicara adalah seorang dokter. Dokter asli. Enggak kayak Rismond. Enggak kayak Rismond yang dokternya masih abu-abu ya. Masih berpolemik itu sekarang. Entah iya atau tidak. Tetapi sampai sejauh ini masih diragukan keaslian
ijazah Rismon ini yang dari Yamaguchi, Jepang. Semuanya nanti akan dipermasalahkan. Dagelan, dagelan. Ini Roy Suryo nuding kuasa hukumnya Pak Jokowi, Sri Mulat. Malah dia sendiri dengan aksi-aksi yang seperti ini, malah Roy Suryo lebih menggambarkan seorang komedian yang lucu banget. Sangat lucu. Setiap aksi, setiap gerakan, setiap pernyataan yang disampaikan oleh Roy Suryo dan kawanannya ini bagaikan seorang komedian. Roy. Widodo itu terkenal pembohong. Oh. Maka boleh jadi barang ini memang tidak ada. Dan dia berusaha keras untuk melindungi agar barang ini tidak ketahuan publik. Itu kemungkinan yang pertama. Sehingga dia tega untuk mengorbankan anak bangsa. Jangankan hanya 6 orang. Dulu Kanjuruhan berapa? KPPS 900 orang meninggal juga nggak boleh diselidiki. Ahmad Khozinuddin. Ahmad Khozinuddin. Lagi-lagi ngelawak. Apa yang gak nyambung, dinyambung-nyambungin sama beliau ini. Seperti kasus Kanjuruhan yang disebutkannya tadi, kemudian petugas KPPS dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui juga, kalau Ahmad Khozinuddin ini ex dari HTI dan pejuang khilafah. Yang jelas-jelas ya, sekarang itu FPI, HTI merupakan ormas terlarang, ormas ilegal di Indonesia. Dan siapa yang memubarkannya? Pak Jokowi. Makanya tidak heran mereka ini, kelompok orang-orang ini ada dendam yang begitu dalam terhadap Pak Jokowi. Karena agenda berbahaya mereka telah berhasil dihentikan paksa oleh Pak Jokowi waktu itu. Nah, gimana teman-teman? Gimana menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini? Silakan tuliskan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.